Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita melewati hari yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya percaya bahwa semua kita jemaat yang sudah mengikuti doa pagi hari ini lewat tayangan, renungan, bisa menikmati keindahan akan hari yang Tuhan sudah sediakan. Kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu besar buat kami sehingga kami boleh ada dan menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera-Mu menguasai kami, sukacita-Mu memimpin kami, dan kami akan melangkah melewati hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kami berhasil untuk apapun yang kami lakukan. Sebab kami tahu bahwa perjuangan kami bukan berdasarkan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dan kemenangan Yesus di atas kayu salib mengalahkan maut, menjadikan kami hari ini tegak berdiri untuk menikmati kehidupan dalam iman yang teguh, yang tidak tercacat, tak tergoncangkan, dan kami menikmati segala berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan membaca Alkitab dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37. Ini ayat yang sebetulnya sudah sangat terkenal, ya. Bunyinya demikian, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Lebih dari pemenang, ya. Itu judul renungan pagi hari ini. Apa artinya lebih dari pemenang? Lebih daripada pemenang bukan hanya menang, tapi memang lebih. Ya. Dan Paulus memulai pergumulannya di Roma pasal 7 bagaimana perjuangan melawan kuasa dosa di bawah hukum Taurat. Dia betul-betul tidak berdaya. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa aku manusia terkutuk atau celaka, ya. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi sejak dia menyadari ketidakberdayaan dia, peralihannya adalah oleh Yesus Kristus. Nah, apa yang Yesus Kristus lakukan? Kita tahu semua bahwa Kristus telah menyelamatkan Paulus, Kristus telah menyelamatkan jemaat, Kristus telah menyelamatkan kita. Dasar keselamatan itu apa? Dia sudah mati, mengalahkan maut, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit. Dan itu adalah pekerjaannya yang
dinyatakan kepada kita. Dan sejak saat itu kita berkata, Yesus sudah menang. Ya kan? Menang atas apa? Menang atas kuasa maut. Dia mengalahkan maut dan bangkit dan memberikan kehidupan yang baru. Nah, sekarang kehidupan yang baru itu dianugerahkan kepada kita semua jemaat. Tanpa kita bersusah payah lagi, tanpa kita memperjuangkan lagi. Nah, kalau begitu artinya apa? Yesus yang menang, kita yang lebih dari pemenang. Sebab Yesuslah yang telah berjuang satu kali untuk selamanya, dan Dia telah menyelesaikannya untuk kita. Dan kita menerima hadiah itu, anugerah itu dengan cuma-cuma, ya, dengan percaya saja, ya, dengan menaruh iman kita kepada Dia, ya, selesai. Begitu gampangnya, begitu simpelnya, begitu mudahnya. Nah, agama tidak pernah mempercayai sebuah anugerah di dalam sebuah keyakinan. Itu sebabnya mereka semua di luar anugerah, di luar Yesus Kristus berkata, berjuanglah menjadi orang baik, berjuanglah untuk amal salehmu, berjuanglah dengan ketekunan, berjuanglah sampai kepada selesainya. Saudara-saudara, saya berkata hari ini Yesus sudah menyelesaikan perjuangan itu dan Dia sudah menang. Nah, seluruh kemenangannya itu dipersembahkan kepada jemaat yang dikasihinya. Maka jemaat hari ini engkau hidup bukan oleh karena engkau, tapi karena Yesus yang sudah menang bagi engkau, dan sekarang Dia hidup di dalam kamu, dan Dialah yang menjadi suplai atas hidupmu, sedemikian sehingga engkau mengerjakan pekerjaan hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Dialah yang mengerjakannya. Beberapa ayat yang di dalam Roma ayat 8 jelas. Misalnya ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ingat ya, kita ini lemah. Kita tidak berdaya, tapi Tuhan membantu, ya. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, ya kadang-kadang saking lemahnya, saking tidak berdaya, sampai berdoa aja nggak sanggup, ya kan? Bisa kan? Nah, waktu itulah Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah engkau berdoa hanya dengan menangis saja? Pernahkah engkau berdoa hanya bersandar saja di dinding dan tidak bisa berkata-kata? Tetapi ingat, kau tidak berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Roh membantu kamu untuk berdoa. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, artinya adalah bahwa kamu tidak bekerja sendirian. Bahkan ketika kamu tahu bahwa pekerjaanmu sepertinya hancur, sepertinya gagal, sepertinya tidak berarti dan sia-sia, saya memberitahu, bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dia bisa membalikkan dan menggunakan itu menjadi alat untuk memuliakan namanya. Dia turut bekerja untuk hal-hal yang tidak baik menjadi alat kebaikan. Oke, misalnya nih, ada yang sakit, ya orang bilang begini, Tuhan kok mengizinkan saya sakit gitu kan. Yang jelas sakit tidak datang dari Tuhan, ya kan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia mau kita sembuh, ya. Dan Yesus berkata bahwa oleh bilur Yesus, bilurnya kita sudah disembuhkan, ya. Jadi apa artinya ketika kita sakit? Ketika kita sakit itu adalah kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita gagal, itu juga kesempatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yang baik itu baik, tapi yang tidak baik bagi Tuhan juga baik. Karena di dalam Tuhan yang tidak baik, itu adalah alat untuk menyatakan kemuliaannya. Ingat saudaraku, engkau tidak lagi perlu berjuang untuk kemenangan, karena Yesus sudah menyelesaikannya. Jadi kalau engkau berjuang hari ini, berjuanglah dari tempat kemenanganmu. Kemenangan di mana Yesus sudah anugerahkan. Dan kamu tahu bahwa kamu lebih dari pemenang. Ya, percayalah. Apapun masalah yang kamu hadapi, kamu lebih dari pemenang. Saya ingat perkataan Yohanes 1 Yohanes 4:4, ya, bahwa apa
kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, dan apa yang ada di dalam kamu dan roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Ya, saudara percaya? Orang percaya tidak mungkin kena gendam, tidak mungkin kena santet. Ya, kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kamu. Dan roh Allah yang di dalam kamu, Yesus yang ada di dalam kamu, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, satu hari saya pergi ke mall dan saya ketemu dengan seorang yang sok kenal. Dia salaman dengan saya dan dia bilang, "Hey," dia tidak sebut nama saya. Ya. Tapi dia bilang gini, "Lupa ya sama saya?" Saya ingat-ingat, "Siapa ya?" "Loh, dulu teman SMP, masa lupa?" Enggak ada teman SMP kayak kamu. "Siapa namamu?" "Kamu kelihatannya mungkin ini terapinya, hipnotisnya nggak jalan, ya." Dan dia tiba-tiba ngeloyor aja, ya, ngeloyor sepertinya meninggalkan dan gagal. Dan saya kemudian cerita sama istri saya, "Ya, kamu tahu sekarang bahwa yang di dalam kamu lebih besar dari apapun juga di dalam dunia." Tapi dalam kesempatan lain, saudara, saya pergi ke supermarket juga dengan istri saya. Ada seorang yang mengamati istri saya dan mencoba mendekatinya. Ya, dari jauh saya melihatnya dan mengamatinya. Saya sambil berdoa. Ya, tidak ada kuasa manapun bisa menjamah, sebab aku tahu yang di dalamku, di dalam istriku, ya, lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia. Dan kamu tahu nggak? Memang salah satu sasaran, bukan salah satu, banyak wanita-wanita yang jadi sasaran untuk gendam. Dan saya dengar banyak cerita sih, banyak yang kena dan kemudian entah menyerahkan harta bendanya, ya, atau perhiasannya, atau mungkin kalau pada jam kantor mereka dibawa ke bank dan bisa tanda tangan sendiri. Saya mendengar banyak cerita tentang itu. Tapi saya berkata, roh Allah padamu, dan engkau yang ada di dalam engkau lebih besar dari apapun. Engkau telah mengalahkan nabi palsu, ya. Saudara-saudara, saya tahu kita semua lemah. Ini saya kasih ilustrasi ya. Pas hari ini saya bawa sapu tangan. Ini sapu tangan ini cuma melambai-lambai aja. Artinya tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya, ya. Kalau dia dipukul-pukulkan, ya mungkin orang geli aja, ya, nggak ada yang sakit. Tapi coba bagaimana kalau ini dibungkuskan ke dalam tangan saya begini. Nah, ini, ya, yang di dalam saya lebih besar. Yang di dalam tepuk tangan ini lebih kuat. Nah, ini kalau misalnya saya pukulkan bagaimana? Mau coba? Jangan, ya. Ini keras sekali, ya, sakit. Tapi kalau ini yang dipukulkan, ya nggak apa-apa. Saya memberitahukan diri kita betul lemah. Ya, semua orang mengakui. Kamu mau kuat? Lihat, tengok apa pekerjaan Allah yang sudah berlangsung dalam hidupmu. Dan saya memberitahu dan selalu mau memberitahu dan selalu mau mengingatkan, engkau bukan hanya pemenang, tapi engkau adalah lebih dari pemenang. Siapakah pemenang yang sejati, yang sesungguhnya? Yesus. Tapi kita pemenang yang tanpa mengusahakan, hanya menerima buah dari pekerjaannya, jadi layak untuk kita disebut dengan lebih dari pemenang. Amin. Ya, lewati hari ini, lewati minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan sepanjang hari-hari, tahun-tahun dalam kehidupan kita, dengan penuh percaya, Yesus menyertaiku. Tidak pernah sesaat pun dia meninggalkanku. Ia membuatku berhasil. Ia mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidupku, sehingga melalui hidupku aku melewati segala rintangan, pencobaan, segala masalah dan kesulitan. Bahkan aku mampu menolong, menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Dan oleh karena anugerah yang bekerja di dalam hidupku, aku adalah lebih dari pemenang, kuat, tegap, tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh menikmati firman setiap hari, dan hari ini bersama dengan jemaat yang Engkau kasih. Engkau menguatkan, mengokohkan, dan Injil ini akan tersebar kepada semakin banyak orang jika kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang tidak tergoncangkan. Kami lebih dari pemenang. Anugerah-Mu menyertai kami seluruh jemaat, dan kami menerima buah pekerjaan. Hamba berdoa,
untuk hari ini. Mereka yang bekerja, mereka berhasil. Mereka yang sakit, menerima kesembuhan. Karena oleh bilur Yesus, maka kami disembuhkan. Demikian juga mereka yang sedang menghadapi masalah, apapun masalah mereka. Apakah mungkin masalah ekonomi keluarga, keuangan, mungkin ada hutang. Tuhan, Engkau adalah jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktunya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati hari ini. Shalom untuk kita semua. Amin.